Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya, mahasiswa D3 Farmasi Universitas 11 Maret. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai penyakit stroke. Apakah teman-teman tahu kenapa sih kita perlu mengangkat tema ini? Tema ini diangkat untuk menggugah kesadaran teman-teman dan seluruh masyarakat untuk lebih peduli dan waspada terhadap penyakit stroke ini. Mungkin banyak dari kita mengenal beberapa orang yang terkena stroke, bisa kakek, nenek, orang tua, bahkan anak muda sekalipun. Melihat banyaknya kasus mengenai stroke, apakah teman-teman semua tahu apa itu stroke? Yuk, kita cari tahu di video kali ini. Stroke bukanlah salah satu jenis dari serangan jantung. Karena faktanya, stroke adalah keadaan ketika aliran darah ke otak tersumbat atau mengalami pecahnya pembuluh darah. Kondisi ini bisa mengakibatkan beberapa bagian tubuh tidak bisa berfungsi dengan semestinya. Meskipun stroke dan jantung saling berhubungan, namun kedua hal ini adalah jenis penyakit yang berbeda. Stroke sendiri dibagi menjadi dua, yaitu stroke sumbatan atau iskemik dan stroke pendarahan atau hemoragik. Stroke sumbatan, sebagaimana dengan namanya, disebabkan oleh sumbatan pembuluh darah menuju ke otak. Sedangkan stroke pendarahan disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah di otak. Teman-teman pasti banyak yang tahu mengenai mitos yang beredar di masyarakat. Jika stroke sulit untuk dideteksi. Padahal faktanya, gejala stroke bisa dites secara mandiri dengan FAST. Apa itu FAST? FAST merupakan gejala stroke yang terdiri atas yang pertama adalah face atau wajah, di mana wajah berbentuk tidak simetris akibat lumpuh sebelah. Kedua, arms atau lengan. Adanya rasa kebas atau kelemahan tungkai sehingga sulit untuk bergerak. Ketiga, ada speech atau bicara. Bicara menjadi tidak jelas atau yang teman-teman lebih kenal dengan sebutan pelo atau gagu. Keempat, ada time atau waktu. Waktu yang dimaksudkan di sini adalah bila 3 gejala di atas muncul, segeralah bertindak cepat dengan menghubungi nomor darurat 118 atau 119 untuk memanggil ambulan. Keluarga atau kerabat pasien juga dapat langsung membawa pasien menuju rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Karena banyak pasien stroke yang datang terlambat ke rumah sakit. Padahal, penanganan yang tepat pada jam-jam pertama atau yang biasa disebut dengan golden hour bisa mengurangi angka kecacatan dan kematian akibat stroke. Selanjutnya adalah penyebab stroke. Menurut Smeltzer dan Baird pada tahun 2013, penyebab stroke biasanya diakibatkan oleh 4 kejadian, yaitu yang pertama ada trombosis. Trombosis yaitu pembekuan darah di dalam pembuluh darah otak maupun leher. Kedua adalah emboli cerebral. Emboli cerebral adalah pembekuan darah atau material lain yang dibawa ke otak dari bagian tubuh yang lain. Yang ketiga adalah iskemia. Iskemia adalah penurunan aliran darah ke area otak disebabkan karena konstriksi ateroma pada arteri yang menyuplai darah ke otak. Lalu, apa sih ateroma? Ateroma adalah fenomena di mana terdapat simpanan lemak di lapisan dalam arteri. Keempat adalah hemoragi cerebral. Hemoragi cerebral adalah pecahnya pembuluh darah cerebral dengan pendarahan ke dalam jaringan otak atau ruang sekitar otak. Kemudian ada faktor resiko. Faktor resiko adalah faktor penyebab terjadinya penyakit stroke. Antara lain adalah makanan. Bakso, sate, gorengan merupakan contoh-contoh makanan yang perlu dihindari untuk mencegah penyakit stroke. Kenapa begitu? Karena makanan dengan kadar kolesterol tinggi bisa memicu terbentuknya plak yang menyumbat peredaran darah. Hipertensi.
Hipertensi menjadi salah satu faktor resiko penyebab terjadinya penyakit stroke. Hipertensi dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada dinding pembuluh darah, sehingga dapat mengakibatkan penyumbatan bahkan pecahnya pembuluh darah di otak. Kemudian ada trigliserida. Apa sih trigliserida itu? Trigliserida merupakan lemak yang berada dalam darah dan memiliki potensi pembentukan plak. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya penyempitan pembuluh darah hingga terjadi penyumbatan aliran pembuluh darah ke otak. Selanjutnya adalah umur. Untuk lansia, pembuluh darah yang mereka miliki cenderung lebih tipis dan sudah mengalami kerapuhan bila dibandingkan dengan usia yang lebih muda. Apabila terjadi sumbatan, akan lebih mudah untuk mengakibatkan pecahnya pembuluh darah dan terjadilah penyumbatan pada sistem pembuluh darah dan sistem syaraf otak. Yang terakhir adalah gaya hidup. Meskipun lansia memiliki resiko yang jauh lebih tinggi untuk mengalami stroke, namun mitos yang mengatakan bahwa hanya lansia yang bisa mengalami stroke adalah salah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena adanya perubahan gaya hidup, misalnya saja kebiasaan merokok yang dapat menyebabkan penumpukan plak sehingga bisa menyebabkan terjadinya arteriosklerosis atau pengerasan pembuluh darah. Sehingga tidak hanya lansia, tapi anak muda pun berpotensi terkena stroke. Teman-teman semua, perlu kalian tahu jika stroke bisa mengakibatkan kematian atau kecacatan yang dapat menurunkan kesehatan dan kualitas hidup penderita stroke. Di samping itu, akan menambah beban biaya kesehatan yang perlu ditanggung oleh keluarga. Oleh karena itu, mari teman-teman mulai melakukan pencegahan stroke dimulai dengan hal-hal kecil, seperti menjaga pola makan dengan tidak terlalu banyak mengonsumsi makanan asin dan juga berlemak. Menghindari kebiasaan merokok dan juga asap rokok. Zat kimia berbahaya dalam rokok dapat merusak lapisan yang ada di dalam pembuluh darah dan juga bisa mengakibatkan terjadinya proses aterosklerosis atau pengerasan pembuluh darah, serta hipertensi yang bisa menyebabkan terjadinya stroke. Menghindari konsumsi minuman beralkohol. Minuman beralkohol dapat menimbulkan berbagai penyakit pemicu stroke, seperti diabetes dan hipertensi. Mengonsumsi minuman beralkohol juga dapat membuat detak jantung menjadi tidak teratur. Selalu cek tekanan darah secara rutin. Hipertensi yang kronis dan tidak terkendali akan memacu kekakuan dinding pembuluh darah kecil atau bisa juga disebut dengan mikroangiopati. Maka perlu dilakukan cek tekanan darah secara rutin agar bisa melakukan pengendalian hipertensi. Menghindari stres. Stres dapat mengakibatkan tidak stabilnya tekanan darah sehingga dapat mengakibatkan resiko terkena serangan stroke. Melakukan latihan fisik secara teratur. Latihan fisik secara teratur membantu mengurangi timbulnya penyakit jantung dan stroke. Ahli bedah umum Amerika merekomendasikan untuk melakukan latihan fisik secara teratur setiap harinya selama 30 menit. Bagaimana? Apakah kalian semua sudah mengetahui beberapa informasi serta fakta menarik seputar penyakit stroke? Kesimpulannya adalah bagaimana kita bisa menjaga kesehatan untuk mencegah penyakit stroke. You can prevent it and cure it. Buat teman-teman yang sudah menyaksikan video seru kita kali ini, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!